Monggo langsung Dokter Safak disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bersyukur semuanya bisa mengikuti forum Golden Habit pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Agus Koco yang telah memberikan kesempatan ya menghubungi saya untuk menyampaikan berapa dalam waktu 5 menit. Mudah-mudahan ini bisa. Mohon izin saya share sedikit. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan milestone, kemudian dari nilai dari psikologi Pak Partino, Prof Partino, kemudian Kiai Kusnadi. Ini saya ingin anu dulu awal dulu bahwa untuk anak kita mau menjadi karakter apa dan sebagainya, itu yang utama adalah memang orang tua, keluarga. Jadi kita perkembangan anak itu, tumbuh kembangnya anak itu dipengaruhi dua hal. Yang utama adalah genetik, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa keluarga, kemudian sosial budaya, kemudian biologi, fisik, dan ekonomi politik yang mengaruhi semuanya. Sehingga anak mau jadi apa dan sebagainya tergantung dari di keluarganya seperti apa ketika mendidik anak ini. Jadi sangat menentukan sekali mau pribadi dan sebagainya seperti apa seorang manusia itu salah satunya intinya adalah bagaimana keluarga untuk mengkarakterkan. Sehingga tadi sampaikan judulnya sangat sekali Baik Amar Ma'ruf ayah ibu kepada anak-anaknya ini sesuatu yang memang demikian ya bahwa keluarga ayah orang tua itu sangat menentukan sekali bagaimana anak itu akan seperti apa di kemudian harinya. Dan nanti kalau mau tangguh atau tidak, lingkungannya sudah menanti. Mau menjadi lingkungan yang baik atau ada dapat lingkungan yang jelek, bagaimana ketangguhan dari anak itu, bagaimana juga tentunya adalah bisa tangguh atau tidaknya proses dari pendidikan orang tuanya menyiapkan. Itu secara keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan ini mungkin saya stop aja supaya kita khusus. Nah, eh jadi saya akan milestone-nya Dokter Agus tadi. Saya ingin ke belakang dulu, di ujungnya tadi yang umur 10 tahun ya. Umur 10 tahun itu sudah jadi sholatnya kalau nggak dipukul, kalau nggak sholat istilahnya ada keras bimbingannya, kemudian pisahkan ya antara laki dan perempuan. Kenapa? Salah satunya dalam proses ini ada namanya eh, tingkat maturitas kelamin. Jadi antara anak perempuan dan jadi untuk umur 10 tahun itu tingkat maturitas kelamin yang kedua. Jadi untuk maturitas itu sampai tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki dan perempuan sama sekitar itu. Untuk perempuan mulainya sekitar ya 10 tahun dan kemudian lagi juga 10 sampai 12 tahun bisa, kemudian 10 sampai 13 tahun. Jadi cocok sekali karena ini mengapa kok 10 tahun kita mencari karena ini salah satunya ada tingkat maturitas kelamin pada anak-anak umur eh, 10 sampai 12 tahun. Kalau normal ya 10 tahun itu udah mulai tingkat manusia tingkat 2. Kalau udah tingkat 5 sampai 5 itu sampai balik. Eh jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana umur 7 tahun itu harus sudah bisa sholat dan sebagainya tadi dari memudahkan. Tentunya proses bisa memudahkan itu tadi disampaikan oleh Ustadz Prof. Partino, kemudian Sudadi, bahwa sejak lahir, ya, sejak lahir. Bahkan Prof. Partino tadi menyampaikan sejak dalam kandungan. Memang ada beberapa penelitian bagaimana karakter anak di kemudian secara kohort kaitannya dengan didengarkan kalau dalam penelitian itu yang pernah kita dengan lagu-lagu yang Beethoven. Nah, kalau nggak salah di Unisa itu ada murotal ya, kalau nggak salah untuk ibu hamil, bagaimana proses persalinannya dan sebagainya. Namun kita sejak lahir maka anak itu sudah dunia di kandungan kemudian dunia kelahiran itu seperti apa. Nah ini yang menentukan sekali salah satunya adalah faktor orang ibu yaitu kita menyusui. Menyusui ini sangat penting sekali bagaimana hubungan dengan orang lain, proses orang lain itu salah satunya ya ibu. Jadi dia akan lebih mengenal ibunya,
bagaimana karakter bayinya, apa ibunya baunya seperti apa, keringatnya seperti apa. Sehingga ketika lahir bayi lahir, maka ada yang istilahnya inisiasi menyusui dini. Jadi sejak lahir ditempelkan di dadanya ibu, dia akan bergerak sendiri mencari putingnya. Itu sambil membaui seperti apa bau ibunya. Itu pengenalan ibunya seperti itu. Nah, ibu dengan bisa menetek, kemudian dengan mengucapkan mungkin sebelum menetek membaca Bismillah dan sebagainya. Nah, proses 6 bulan hanya boleh, nah, ini 6 bulan ya, dalam ilmu ketahuan kita itu ASI sangat mencukupi. Jadi sebelum 6 bulan, secara keilmuan kita tidak perlu makanan tambahan yang lain. Jadi cukup ASI saja mencukupi. Berarti selama 6 bulan penuh anak itu menetek apa menyusui ibunya. Nah ini juga ada sering saya ingatkan juga kadang-kadang kalau dengan ibu-ibu yang masih menyusui itu saya ingatkan ibu untuk menyusui itu bukan hanya beri susu pada bayinya tapi menetek itu melekatkan pada sang ibu sambil perhatian kita sang ibu itu terhadap anaknya. Bukan, mohon maaf, kadang-kadang menyusui, dapat HP, kemudian telepon, kemudian sambil membaca SMS atau apa, balas juga di situ proses. Sehingga dia lupa bahwa dia itu sedang memberi ASI saja, tapi juga sedang mengasuh, menetei. Nah, ini yang hubungan sosial, hubungan psikososial, hubungan yang psikologis yang sangat tinggi sekali, yang sangat menentukan untuk di kemudian harinya. Itu jadi 6 bulan penuh itu memang ibu sehingga mungkin Ustadz Absnadi tadi juga menyampaikan bagaimana proses terhadap orang tua terhadap anaknya tadi ya. Bagaimana juga kalau lihat lagi karakter anak seperti apa ya ibu waktu 6 bulan ini. Ini proses-proses yang dalam proses tadi bagaimana ya sudah mulai diajarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Partino tadi ya kita membaca basmalah malah ketika sedang itu kemudian misalnya kata udah selesai kita bilang alhamdulillah anak udah mendengarkan sudah proses komunikasi. Nah anak umur 6 sampai 9 bulan itu sudah mulai meniru, sudah mulai ada bisa meniru dia misalnya dada, ada nggak kita mengajak anak ayo dada gitu, tangan kita nggak kita hanya ngomong aja dada gitu, ini anak ya cuma dada gitu udah tahu namanya dada tapi nggak, tangan nggak bergerak. Nah seperti itu. Jadi dada tangan kita bergerak, oh anak oh kalau dada itu tangannya bergerak. Nah udah mulai meniru yang seperti itu hal-hal itu. Nah kembali bahwa dari kecil anak sudah meniru maka sampai besar pun anak juga meniru, artinya bahwa orang tua ayah ibunya bagaimana mengajari yang baik dan sebagainya itu menjadi contoh teladan. Contoh teladannya nanti sampai kan waktunya mepet ya. Ini proses-proses selanjutnya itu yang utama adalah memang contoh. Contoh dari kedua orang tuanya. Ayo makan pakai tangan kiri, tangan kanan. Ayo berarti tangan kanan baca Bismillah juga. Orang tuanya juga mendengarkan dia baca Bismillah pakai tangan kiri ketika menyuapi dan sebagainya. Menyuapi dengan baca Bismillah dan sebagai proses sampai mungkin membersihkan. Kalau dia pipis, oh pipis ya udah kemudian kita bersihkan itu sudah toharo sudah kita lakukan kita ajari ya sehingga jangan sampai nanti setelah tadi Prof. Patino menyatakan harus jongkok dan sebagainya. Nah, itu ngajarinya seperti apa? Toilet training ya, itu umur 2 tahun sudah mulai bisa diajari. Nah, jadi inti daripada anak-anak itu adalah keteladanan. Itu intinya di keteladanan karena meniru. Sehingga kan ada lucu di video itu ada orang tua hati-hati kalau ada cucumu di sampingmu, kalau kamu jalan juga harus tegak. Jangan saya bungkuk-bungkuk karena videonya itu bungkuk entah itu AI atau sungguhan saya nggak tahu persis ya. Tapi minimal itu bahwa anak itu akan menyontoh kepada lingkungan. Nah, lingkungan yang utama adalah lingkungan keluarga dulu, baru nanti lingkungan di keluarnya adalah lingkungan yang di luar rumah. Ini sudah masa nanti prasekolah dan sebagainya. Ketika prasekolah atau umur dia itu 3 4 tahun ke bawah itu adalah di rumah ini yang intinya. Bagaimana bisa mengajari dengan baik harus konsisten. Kemudian yang baik buruk dan sebagainya ya kembali pada orang tua menanamkan. Itu adalah konsistensi dan bukan apa ya tidak gonta-ganti ya. Kalau tangan kanan tapi bapaknya atau ya kakaknya lain pakai tangan kiri. Nah, itu kan jadi sesuatu yang tidak bisa. Jadi harus apa konsisten semuanya nilai-nilai kebaikannya seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu aja karena waktunya. Jadi proses yang utama intinya adalah dalam proses
teladan dari kedua orang tuanya. Karena itu proses-proses yang meniru, baik meniru suaranya, mau keras, mau lembut, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sikapnya orang tua mau memberi, nanti bisa memberi apa hadiah atau pujian pada anak sehingga semangat untuk berbuat itu dan bisa mengabaikan atau agak penekanan hukuman yang tidak merusak itu oh itu salah dan sebagainya untuk menguatkan bahwa hal yang baik itu harus menjadi dibiasakan seperti itu. Ya, mungkin demikian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Safak perspektif atas keilmuan beliau terkait dengan bagaimana eh, membiasakan kebaikan anak mulai sejak lahir sampai kepada konsistensi keteladanan orang tua kepada anak. Terima kasih Dokter Safak.